Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi khususnya kelas 11. Selamat datang kembali di channel You Berbagi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal dan pembahasan PSAT atau PAT, materi tentang sistem pernapasan. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Saya bacakan pertanyaannya. Perhatikan gambar sistem pernapasan berikut. Nah, ini ada gambar organ sistem pernapasan. Ya, jelas ini adalah struktur daripada paru-paru. Pernyataan yang paling benar dari fungsi bagian yang ditunjuk pada gambar adalah A. Penghubung antara laring dengan bronkus ditunjukkan pada bagian nomor 1 dan berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. B. Bagian 2, terdapat kotak suara yang berfungsi untuk menghubungkan faring dengan trakea. C. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada bagian nomor 3 melalui proses difusi. D. Percabangan trakea ditunjukkan pada bagian nomor 2 dan berfungsi untuk menyalurkan udara ke paru-paru. E. Percabangan terakhir dari trakea ditunjukkan pada bagian nomor 3 dan berfungsi untuk pertukaran udara melalui proses osmosis. Pembahasannya jelas, ini adalah jawabannya adalah C. Yaitu proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi pada bagian nomor 3 melalui proses difusi. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 2. Perhatikan data volume udara pernapasan berikut. Volume paru-paru, volume tidak, kapasitasnya 500 ml. Volume cadangan inspirasi, kapasitasnya 1500 ml. Volume cadangan ekspirasi, kapasitasnya 1500 ml. Dan volume residu, kapasitasnya 1000 ml. Nah, berdasarkan data tersebut, kapasitas vital paru-paru adalah apakah A. 500 ml, B. 1000 ml, C. 1500 ml, D. 2000 ml, atau E. 3500 ml. Baik, kita bahas. Nah, cara untuk menjawab soal seperti ini, ya kita harus tahu dulu bagaimana cara menentukan kapasitas vital paru-paru. Jadi kapasitas vital paru-paru itu ya disebut juga istilahnya KVI ya. Nah, dia memiliki ketentuan atau rumus VT atau volume tidal ditambah VCI ya, volume cadangan inspirasi, dan VCE atau volume cadangan ekspirasi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa volume tidal itu adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi atau istilahnya itu keluar masuk begitu ya setiap kali kita melakukan pernapasan biasa atau pernapasan normal. Nah, biasanya pada laki-laki dewasa ya itu kurang lebih 500 ml. Nah, sedangkan VCI ini atau volume cadangan inspirasi ini adalah jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru kita pada inspirasi maksimal setelah inspirasi biasanya. Jadi pada saat pernapasan biasa kita itu kan 500 ml lah taruh kalau pada laki-laki ya. Nah, ternyata kalau kita tarik napas lagi sekuat-kuatnya, nah setelah pernapasan biasa tadi, nah itu udara atau volume udara itu disebut dengan volume cadangan inspirasi. Nah, sedangkan VCI itu adalah volume cadangan ekspirasi. Jadi kebalikan daripada VCI tadi. Nah, kalau inspirasi itu adalah udara yang ditarik atau dihirup setelah pernapasan biasa. Nah, sedangkan VCI ini adalah volume udara
yang dikeluarkan setelah pernapasan biasa tadi, ya. Nah, di sini jelas datanya volume tidalnya 500, kemudian VCI-nya ada 1500 dan VCE-nya ada 1500. Maka cara menghitungkannya adalah ya kita jumlahkan saja, yaitu volume tidalnya 500, kemudian volume cadangan inspirasinya 1500 dan VCE-nya cadangan ekspirasinya adalah 1500. Maka dijumlahkan menjadi 3500. Maka yang betul adalah jawabannya yaitu 3500. Kemudian soal berikutnya, banyak hal yang dapat menyebabkan sistem pernapasan manusia terganggu. Misalnya ada seseorang yang mengalami gagal napas atau terhambatnya jalan napas. Namun, beberapa teknologi dinilai sudah mampu menanganinya dengan baik. Adapun teknologi pada sistem pernapasan dengan melakukan usaha dengan memperlancar jalan nafas dengan cara pembuatan lubang pada dinding trakea bagian anterior dinamakan apakah A. Terapi oksigen, B. Terapi oksigen hiperbarik, C. Tracheostomi, D. Operasi amandel, apakah E. Pernapasan buatan metode Sylvester. Baik, kita bahas. Kita bahas satu-satu ya. Ada istilah tracheostomi. Apa itu tracheostomi? Yaitu pembuatan lubang pada dinding anterior trakea. Yaitu untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. Teknologi ini biasanya dilakukan pada penderita difteri akut. Kemudian ada juga yang disebut dengan terapi oksigen. Pemberian oksigen dengan menggunakan peralatan emergensi oksigen yang dapat diberikan melalui kanula hidung atau masker wajah yang ketat. Kemudian terapi oksigen hiperbarik, yaitu proses pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbarik yang bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer normal. Kemudian pernapasan buatan metode Sylvester, yakni pernapasan buatan yang ditujukan untuk memberi napas kepada orang pingsan. Jadi jelas di sini adalah jawabannya tracheostomi, yaitu pembuatan lubang pada dinding anterior. Kemudian soal berikutnya, mekanisme pernapasan diatur dan dikendalikan oleh sistem saraf dan medula oblongata. Ketika kandungan oksigen dalam darah sedikit atau darah banyak mengandung karbon dioksida, maka pH darah akan berubah. Rata-rata manusia mampu bernapas antara 15 sampai 18 kali per menit. Kecepatan pernapasan manusia sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Pernyataan yang menunjukkan bahwa posisi dan aktivitas tubuh seseorang memengaruhi frekuensi bernapas seseorang adalah A. Seseorang yang berada dalam ruangan memerlukan udara lebih sedikit dibandingkan ketika berada di luar ruangan. B. Seseorang yang berada pada lantai 2 ruangan ber-AC memerlukan udara yang lebih banyak dibandingkan ketika berada pada lantai 2 ruangan tidak ber-AC. C. Seseorang yang sedang dalam posisi istirahat ketika upacara bendera memerlukan udara lebih banyak dibandingkan ketika sedang duduk. D. Seseorang yang sedang duduk memerlukan udara lebih banyak dibandingkan ketika sedang berdiri. E. Seseorang yang sedang memikul air sebanyak 2000 ml membutuhkan udara lebih banyak dibandingkan ketika memikul air sebanyak 2000 cc. Baik, kita bahas ya. Nah, soal ini berkaitan dengan frekuensi pernapasan seseorang. Nah, frekuensi pernapasan itu sendiri salah satunya dipengaruhi oleh posisi tubuh dan
aktivitas, yaitu sesuai dengan pertanyaan pada soal ini. Nah, penjelasannya, frekuensi pernapasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Posisi tubuh berdiri menyebabkan otot-otot kaki berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak, sehingga diperlukan energi dan oksigen yang akan berpengaruh pada peningkatan frekuensi pernapasan. Begitu juga frekuensi pada saat berlari lebih banyak dibandingkan pada saat istirahat atau diam. Nah, ini karena pertanyaannya tentang posisi tubuh ya dan aktivitas, maka jawaban yang paling tepat yaitu adalah C, yaitu posisi tubuh berdiri itu lebih banyak daripada posisi duduk untuk frekuensi pernapasannya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar rangkaian percobaan uji pernapasan pada serangga. Pertanyaannya, faktor yang menyebabkan larutan berwarna bergerak masuk ke arah serangga karena titik-titik. Jadi maksudnya larutan berwarna ini adalah eosin ya yang berwarna merah. Apakah A. Oksigen digunakan untuk respirasi dan karbon dioksida diikat oleh KOH. B. Oksigen dan karbon dioksida digunakan untuk bergerak oleh belalang. C. Oksigen dan KOH diserap oleh belalang untuk respirasi. D. Karbon dioksida diserap oleh belalang dan KOH diikat oleh oksigen. E. Karbon dioksida dan KOH diserap oleh belalang untuk bergerak. Oke, kita bahas. Nah, ini adalah rangkaian percobaan uji pernapasan pada serangga. Nah, sebelum menjawab pertanyaan pada soal ini, kita harus tahu dulu masing-masing alat atau bahan pada rangkaian uji pernapasan ini. Yang pertama, di sana ada KOH ya, atau kalium hidroksida. Ya, kalium hidroksida ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk mengikat karbon dioksida yang dihasilkan oleh serangga. Ya, pada hal ini yaitu kecoa ini ya. Kemudian ada juga di sana eosin atau larutan berwarna merah itu. Nah, dia akan bergerak nanti begitu ya, itu sebagai indikator. Nah, kenapa bisa bergerak? Sebab pada tabung uji pernapasan ini itu kan tersedia oksigen. Ya, di dalamnya tersedia oksigen sehingga perlu dibatasi ruang atau volume udara ini yaitu dengan ditandai oleh eosin sehingga nanti kita akan jelas melihat bahwa serangga ini dia akan menghirup oksigen yang ada dalam tabung ini. Sehingga semakin banyak menghirup oksigen si serangga ini dalam tabung ini, nah, maka perpindahan eosin ini akan semakin cepat. Dan di sini jelas bahwa serangga atau kecoa ini dia menghirup oksigen. Kemudian karena pernapasan ini menghasilkan karbon dioksida dari tubuh, nah karbon dioksida ini harus diikat, harus terpisah begitu ya, supaya tidak tercampur dengan oksigen yang ada dalam tabung. Oleh sebab itu dimasukkanlah KOH supaya KOH ini mengikat karbon dioksida. Jadi kalau misalkan kita lihat pertanyaannya dan pernyataannya, yang paling tepat yaitu jawabannya adalah A. Itu oksigen ini digunakan untuk respirasi, jelas ya digunakan oleh serangga, dan kemudian karbon dioksida ini diikat oleh KOH. Jadi, kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Nah, gambar ini adalah mekanisme pernapasan ya. Pada saat melakukan pernapasan, hal yang dapat menyebabkan keadaan paru-paru seperti pada gambar tersebut disebabkan oleh keadaan di bawah ini. Kecuali 1. Kontraksi otot antar tulang rusuk dan diafragma.
2. Diafragma berelaksasi menjadi posisi cekung. 3. Tulang rusuk bergerak ke atas. 4. Tulang dada bergerak ke bawah. Nah, opsinya apakah A1 dan 2, B2 dan 4, C1 dan 3, D2 dan 3, atau E3 dan 4. Baik, kita bahas. Oke, sebelum kita menyimpulkan begitu apa yang terjadi pada mekanisme pernapasan ini, kita harus tahu dulu gambar daripada soal ini. Nah, di sini ini jelas begitu ya. Ini mekanisme pernapasan pada saat inspirasi. Kenapa? Karena di sini sudah jelas. Coba lihat di bagian hidung ini. Ini ada dikasih tanda plus, itu artinya berarti ada udara yang masuk ke sana. Jadi ini adalah inspirasi. Apa yang terjadi pada saat proses inspirasi? Nah, bisa kita lihat pada gambar ini. Coba lihat di bagian dada ini, begitu ya. Nah, dada ini terangkat begitu ya. Ada tanda panah, jelas ini ke arah luar. Nah, jadi dadanya terangkat. Atau otot antar tulang rusuknya berkontraksi. Nah, kemudian kalau misalkan dada ini terangkat atau berkontraksi, otot antar tulang rusuknya, nah ini menyebabkan rongga udara itu membesar. Nah, dengan rongga udara yang membesar itu menyebabkan tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih rendah daripada berada di luar paru-paru. Nah, kemudian kita lihat juga di bagian diafragma. Nah, diafragma ini datar, begitu ya, tidak melengkung. Apa itu artinya datar? Nah, itu artinya dia sedang berkontraksi, begitu ya, berbeda dengan pada saat relaksasi, diafragma ini dalam keadaan cekung atau melengkung. Jadi jelas ini merupakan proses pernapasan atau pada saat inspirasi. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan, nah ini adalah jawabannya B, begitu ya. B itu adalah 2 dan 4. Diafragma berelaksasi menjadi posisi cekung. Nah, ini jelas salah karena pertanyaannya adalah kecuali, begitu ya. Dan kemudian tulang dadanya bergerak ke bawah. Nah, ini salah begitu, kecuali ya. Baiklah, itu saja pembahasan pada video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya di part 2, yaitu tentang sistem ekskresi. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Selamat belajar. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.